Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi etika penulisan dalam karya tulis ilmiah. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Gita Trisnawati. Kemudian yang kedua ada Isnaniah. Dan yang ketiga ada Kotrunada Hayati. Baiklah, langsung saja saya masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang pengutipan. Nah, pengutipan itu berarti hal, cara, atau proses mengutip. Kemudian menurut Azhari dalam bukunya Alam tahun 2015 halaman 38, beliau menjelaskan kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi, serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Nah, jadi walaupun dalam penulisan itu diperbolehkan yang namanya kutipan, tapi bukan berarti penulis itu diperbolehkan untuk mengutip semua apa yang ada dari misalkan dari buku, artikel atau jurnal ya. Jadi diharapkan kalau mengutip itu menggunakan dua cara, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Jadi jangan selalu menggunakan kutipan langsung karena itu terkesan seperti plagiasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau mengutip itu ya tadi harus menggunakan dua cara supaya terlihat lebih bagus. Selanjutnya ada cara mengutip, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan langsung itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kutipan langsung pendek itu jika kutipannya 4 baris atau kurang. Kemudian yang kedua ada kutipan langsung panjang. Itu apabila kutipannya itu lebih dari 4 baris. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kutipan langsung pendek. Nah, kutipan langsung pendek itu yang pertama dikutip apa adanya, kemudian diintegrasikan ke dalam teks atau paparan penulis, kemudian dibubuhkan tanda kutip yang tanda kutip 2 di atas itu. Selanjutnya, sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yakni ada nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber. Selanjutnya, jika berbahasa asing, maka kutipan itu dicetak miring. Kemudian, jika ada kesalahan dalam pengutipan, maka ditambahkan kata sik. Nah, itu siknya itu dikasih dalam kurung, terus di garis miring. Dicetak miring tulisannya. Nah, itu ditambahkan di kanan kata yang salah tadi. Selanjutnya, jika ada bagian kalimat yang dihilangkan, ganti bagian itu dengan tanda titik sebanyak 3 buah jika yang dihilangkan itu ada di awal atau di tengah kutipan. Kemudian 4 titik jika yang dihilangkan itu di bagian akhir kalimat. Nah, selanjutnya jika ada penambahan komentar, tulis komentar tersebut di antara tanda kurung. Nah, seperti itulah. Kemudian selanjutnya syarat pengutipan langsung yang panjang. Syaratnya yang pertama, jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata. Syarat yang selanjutnya, jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 4 baris. Nah, itu tadi adalah syarat kutipan langsung yang pendek. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan kutipan langsung panjang jika lebih dari 4 baris kutipannya. Yang pertama dikutip apa adanya, kemudian dipisahkan dari teks paparan penulis dalam format paragraf di bawah paparan penulis. Kemudian selanjutnya jarak baris kutipan itu hanya 1 spasi. Kalau yang tadi jaraknya 2 spasi, kalau yang kutipan panjang ini, kutipan langsung panjang jaraknya 1 spasi saja. Selanjutnya sertakan sumber kutipan di awal atau akhir kutipan, yakni ada nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber. Selanjutnya ada syarat-syarat kutipan langsung panjang. Nah, kutipan langsung panjang syaratnya yang pertama, jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata,
40 kata yang pertama lah syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris. Nah, itu tadi syaratnya. Jadi untuk kutipan langsung panjang ini contohnya bisa kawan-kawan baca, ada di PowerPoint yang telah kami buat. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Nah, caranya ini hanya ada dua cara. Yang pertama, menggunakan redaksi dari penulis itu sendiri atau biasa disebut dengan parafrase. Kemudian selanjutnya, mencantumkan sumber yaitu nama penulis, tahun, dan halamannya. Nah, untuk contoh dah kami buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulisan sumber kutipan. Nah, tujuan penulisan sumber kutipan yang pertama adalah agar terhindar dari tuduhan penjiplakan. Jadi kalau kita menuliskan sumber kutipan itu, kita tidak dituduh menjiplak karya tulis orang lain ya. Kemudian yang kedua, menghargai penulis sebelumnya. Nah, jadi jika kita mengutip kutipan dari penulis lain, kita sudah termasuk menghargai penulis sebelumnya gitu ya, karena orang kan sudah berpikir susah-susah gitu ya untuk menulis karya tulis ilmiah tersebut, dan kita mengutip misalkan tidak menulis sumber kutipannya, itu kan sama saja tidak menghargai karya orang lain ya. Selanjutnya kita bisa membantu pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai sumber yang kita kutip. Nah, jadi misalkan kan kita membuat karya tulis ilmiah nih, terus nanti kan dibaca sama orang lain, terus kita ada nih ngutip misalkan dari tadi Azhari dalam bukunya Alam. Nah, terus orang yang membaca karya kita nih penasaran nih, wah Azhari nih bukunya yang mana nih gitu kan. Kalau kita tulis sumbernya kan jadi orang tersebut bisa tahu gitu ya, bisa mempelajari lebih dalam tentang buku Alam. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang plagiarisme. Jadi plagiarisme itu adalah suatu kegiatan di mana seseorang atau sekelompok organisasi yang melakukan pencurian ide atau gagasan yang gagasannya itu sudah dimiliki oleh seseorang, kemudian diakui sebagai milik dirinya sendiri atau tanpa mencantumkan nama pencipta aslinya dan tanpa izin dari pemilik suatu gagasan atau ide tersebut, atau biasa disebut dengan mengkopas atau menjiplak suatu ide atau gagasan yang diciptakan oleh orang tanpa mengutip nama dari penciptanya tersebut. Nah, Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 mengatakan bahwa plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam pemeroleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Nah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah yang dimiliki oleh pihak lain. Nah, jadi plagiarisme itu merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji karena menyalahi aturan etika penulisan karya ilmiah, di mana sebuah karya yang harusnya merupakan orisinil atau yang original dari pemiliknya sendiri tanpa menjiplak milik orang. Nah, di sini juga ada cara menghindari plagiarisme. Tindakan plagiarisme dapat terjadi karena memiliki beberapa pemicu, yaitu malasnya seseorang untuk membaca, untuk menganalisis sumber referensi, sehingga mereka menjiplak atau memplagiarisme atau mengcopy paste milik orang lain atau milik orang lain, dan itu ditulis dengan namanya sendiri atau seakan-akan dia menciptakan sendiri padahal dia menjiplak punya orang lain. Nah, dan sedikitnya waktu yang dipunya untuk membuat karya ilmiah orang tersebut, walaupun demikian kita tetap harus mencegah agar tindakan-tindakan plagiarisme tersebut dapat hilang dari kebiasaan masyarakat. Nah, pencegahan yang dapat dilakukan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 2010 Pasal 6 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.
Nah, yang pertama itu pimpinan perguruan tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa atau dosen atau peneliti atau tenaga pendidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi, orang lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, baik itu teknologi, seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. Nah, yang ketiga, pimpinan perguruan tinggi secara berkala mendiseminasi kode etik mahasiswa atau dosen atau tenaga pendidik dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat. Nah, selain itu juga beberapa pencegahan dapat dilakukan sebagai berikut yang bersumber dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 2010 Pasal 7 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat. Nah, yang pertama, pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus melampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusun bahwasanya a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat, dan b. apabila kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi atau ketentuan yang ada pada peraturan undang-undang. Nah, kedua, pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa atau dosen atau peneliti atau tenaga pendidik yang telah dilampirkan pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 melalui portal Garuda Garba Rujukan Digital sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa ataupun dosen atau peneliti atau tenaga pendidik, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berbentuk pencegahan tindakan plagiarisme, juga dapat dilakukan dalam bentuk lain. Nah, sebagai berikut: 1. Teknik prefase. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Prefase berarti mengungkapkan kembali. Nah, selain itu juga beberapa pencegahan dapat dilakukan sebagai berikut yang bersumber dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 2010 Pasal 7 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat. Nah, yang pertama, pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus melampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusun bahwasanya a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat, dan b. apabila kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi atau ketentuan yang ada pada peraturan undang-undang. Nah, kedua, pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa atau dosen atau peneliti atau tenaga pendidik yang telah dilampirkan pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 melalui portal Garuda Garba Rujukan Digital sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa ataupun dosen atau peneliti atau tenaga pendidik, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berbentuk pencegahan tindakan plagiarisme, juga dapat dilakukan dalam bentuk lain. Nah, sebagai berikut: 1. Teknik prefase. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Prefase berarti mengungkapkan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah pengertiannya. Nah, atau dapat juga memiliki arti sebagai penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan kata-kata yang lain, atau biasanya dapat kita simpulkan dari referensi tersebut. Definisi tersebut mengartikan bahwa teknik prefase ini memungkinkan untuk seseorang menulis karya ilmiah menyebutkan tuturan yang berbeda dengan sumber
dibacanya, namun makna dari gagasan tersebut tidak berubah. Nah, teknik praparasa ini dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Membaca dan memahami seluruh isi dan tema dari sumber gagasan. B. Membuat ide pokok yang ada pada setiap paragraf, lalu mencatat ide-ide yang telah ditemukan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai penulisan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka sendiri tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Kenapa? Karena daftar pustaka ini merupakan salah satu bagian penting dalam karya tulis dan biasanya dapat kita temukan di halaman terakhir pada sebuah karya tulis. Nah, daftar pustaka sendiri merupakan daftar yang berisi semua buku dan tulisan ilmiah yang dijadikan rujukan baik dalam penelitian maupun penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Penulisan daftar pustaka dalam sebuah karya tulis ilmiah ini tentu saja berfungsi untuk menunjukkan cakupan sebuah karya tulis. Selain itu juga menunjukkan berbagai literatur dan karya tulis yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Selain itu, daftar pustaka juga memberi informasi lengkap mengenai sebuah referensi yang digunakan di dalam karya tulis. Dan terakhir, fungsi dari daftar pustaka sendiri adalah memelihara kode etik. Jadi daftar pustaka ini merupakan bagian dari kode etik dalam penulisan karya tulis ilmiah, di mana penulis memberikan penghargaan terhadap sumber informasi dan ide orang lain yang digunakan dalam karya tulisnya tersebut. Adapun hal yang perlu kita perhatikan dalam penulisan daftar pustaka ini yaitu cara ataupun aturan yang sudah ditetapkan. Artinya, kita tidak bisa sembarangan dalam membuat sebuah daftar pustaka. Oleh karena itu, kita harus memahami etika penulisan daftar pustaka yang mana akan kami jelaskan secara ringkasnya dalam video ini. Yang pertama, penulisan daftar pustaka meliputi penulisan buku, hasil penelitian, artikel ataupun karangan, kemudian ada publikasi lain yang tentunya pantas digunakan sebagai acuan di dalam sebuah karya tulis. Salah satunya penulisan skripsi. Yang kedua, daftar pustaka ini disusun berurutan secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut. Yang ketiga, penulisan buku mengikuti urutan. Yang pertama, nama penulis, kemudian koma, judul buku, koma, tempat penerbitan, kemudian diberi titik 2, kemudian dilanjutkan dengan nama penerbit serta tahun terbit dari buku. Kemudian yang keempat, cara penulisan daftar pustaka ini pada baris kedua itu menjorok ke dalam sedalam 1 cm. Kemudian yang kelima, apabila nama penulis terdiri dari 2 kata ataupun lebih, maka nama belakangnya didahulukan penulisannya. Misalnya, Nur Anissa, maka penulisannya dibalik menjadi Anissa, Nur. Nah, yang keenam, nama yang diikuti dengan singkatan, maka singkatan tersebut harus dicantumkan sebagai bagian yang tidak terpisah dari nama tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh-contoh penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber yang kami tampilkan di slide berikut. Yang pertama, ada contoh aturan penulisan daftar pustaka yang sumber rujukannya berasal dari buku, baik itu buku yang ditulis oleh satu orang maupun lebih, baik itu buku suntingan serta buku terjemahan. Dan di sini kita juga dapat melihat contoh penulisan daftar pustaka untuk 2 atau lebih buku yang ditulis oleh orang yang sama. Dan penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku ini sebelumnya sudah kita jelaskan. Nah, lalu bagaimana jika dalam menulis karya tulis kita menggunakan hasil penelitian, skripsi ataupun tesis sebagai sumber rujukan kita? Nah, tentu saja bisa, dan cara penulisannya
Berikut kriterianya. Yang pertama, kita tuliskan nama penulisnya masih dengan cara nama belakang didahulukan dari nama depannya. Kemudian dilanjutkan dengan judul, di mana dalam penulisan judul ini kita berikan tanda kutip, tanda petik maksud saya. Kemudian kita beri keterangan apakah itu skripsi, tesis, ataupun laporan penelitian yang kita gunakan. Kemudian baru dilanjutkan dengan nama instansi dari skripsi ataupun tesis yang kita ambil tersebut. Lalu terakhir baru dicantumkan tahun terbitnya. Contohnya seperti yang dapat kita lihat di slide. Yang terakhir, jika kita mengambil sumber rujukan dari artikel, seperti misalnya artikel jurnal, artikel majalah, ataupun artikel dari surat kabar dan internet, maka penulisan artikel ini mengikuti aturan yang pertama, dituliskan nama penulisnya. Kemudian dilanjutkan judul artikel, dilanjutkan lagi nama jurnal atau majalah ataupun surat kabar yang kita jadikan sumber rujukan tadi, kemudian tahun penerbitannya dan nomor halaman artikel itu dimuat, di mana di tiap satuan itu diberikan tanda koma. Dan judul artikel, judul artikelnya ini diberi tanda kutip, dan nama majalahnya ataupun nama jurnal dan surat kabarnya itu diberi cetak miring. Nah, contohnya yang pertama, misal nih, kita mengambil sumber tulisan dari artikel jurnal, maka aturannya kita awali dengan nama penulis, kemudian tahun penerbitan, judul artikel, kemudian dilanjutkan nama jurnal, dilanjutkan lagi dengan mencantumkan volume dan nomor dari jurnal yang memuat artikel tersebut, dan terakhir kita beri keterangan halaman berapa artikel itu dimuat di dalam jurnal tersebut. Contohnya seperti yang kawan-kawan bisa lihat di dalam slide. Yang kedua, misalnya kita mengambil sumber dari artikel yang dimuat di dalam majalah, maka aturan penulisannya dimulai dengan nama penulis tentunya, kemudian judul artikel yang diberi tanda kutip, dilanjutkan dengan nama majalah ataupun surat kabar yang diberi cetak miring, dilanjutkan dengan tanggal dan tahun penerbitan dari artikel. Nah, jika kita mengambil sumber artikel dari surat kabar, itu pun penulisannya sama seperti penulisan di dalam majalah. Selanjutnya yang terakhir, jika kita mengambil nih dari internet. Nah, jika kita mengambil sumber rujukan dari artikel yang dimuat di dalam internet, maka aturan penulisan daftar pustakanya dimulai dengan nama penulis, kemudian judul artikel dan diberi tanda kutip, kemudian disertakan link artikel yang kita akses tersebut dan dicetak miring. Kemudian jangan lupa nama blog tempat kita mengambil rujukan tersebut, dan terakhir kita tuliskan tahun dipublikasikannya artikel tersebut. Nah, contoh penulisan daftar pustaka yang sumber rujukannya kita ambil dari artikel ini dapat kita lihat di dalam slide. Baik, sampai di sini penjelasan kami mengenai etika penulisan karya ilmiah. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan serta kekeliruannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.